Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Semoga doa dan keselamatan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarganya yang beriman, para sahabatnya, dan siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti, termasuk kita. Sebelum dibuka bedah buku atau majelis ini, mari kita buka dengan ta'awudz dan basmalah. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, kedua nanti ada setelah itu ada langsung Q&A antara moderator dengan Ustadz Komarudin Awam selaku penulis buku Dai Karismatik. Setelah itu ada sesi tanya jawab antara Ustadz Komarudin dengan peserta. Lalu ada doa yang dipimpin oleh Ustadz Komarudin Awam. Setelah itu penutup. Langsung saja mari kita sambut Ustadz Komarudin Awam yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah. Oh iya, sebelum dimulai sesi tanya jawab ini atau bedah buku ini, saya mau menghimbau untuk yang punya smartphone, yang punya Instagram, mari follow maghrib.id di Instagram dan di YouTube Maghrib Media, MAGERIB. Dan ada juga akun Instagramnya Ustadz Komarudin Awam, yaitu di Komarudin Awam, dan YouTube-nya di Ustadz Komarudin Awam. Barangkali ada yang mau dapat tausiah yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, langsung aja nih Pak. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih tentang Bapak. Background Bapak ini sebelum menjadi seorang ustadz ini seperti apa sih Pak? Entah dari background keluarga atau dari background pendidikan, kurang lebih gimana Pak? Terima kasih. Maaf. Terima kasih kepada masyarakat. Salam dulu ya, biar tambah akrab dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat, jamaah peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah. Tadi sudah disampaikan pertanyaan yang tadi disampaikan, mungkin kalau ditulis mungkin panjang lebar kali ya. Kalau nanya tentang biografi saya, mungkin untuk lengkapnya bisa dibuka di CV saya, di web saya. Tapi sedikit mengutip, saya lahirnya dulu bagaimana dulu nih? Gimana yang enak? Boleh, bebas saja Pak. Bebas saja ya, Bebas saja. gitu ya. Kalau dilihat CV di akte, background saya pertama, saya lahir tanggal 9 April tahun 1973. Sudah tua ya saya, sudah sepuh ya. Kemudian
Nikah itu saya umur 25 tahun. Nah, saat itu saya masih kuliah semester 4 semester 4 atau semester 5 gitu ya, atau strata 1 itu ngambil jurusan PAI. Dulu namanya gelarnya itu SAG, Sarjana Alam Gaib. Jadi belum SPDI kalau dulu. Nah, namanya dulu SAG, Sarjana Agama. Jurusan saya itu pendidikan agama Islam. Guru, dulu itu terkenalnya guru. Saya nikah, kemudian kuliah. Background sekolah saya itu awalnya di Jakarta semuanya. SD saya di Tanah Abang di Jakarta. Saya ini sebenarnya aslinya orang Jakarta. Lahir di sana, pernah tinggal di sana, hijrah ke Ciputat, jadi gitu ya. Ini kalau ngelihat sejarahnya. SD di Jakarta, SMA negeri di Jakarta juga saya ini. Kalau pernah ke Ben Hill, Bendungan Hilir itu ada SMA negeri 35. Nah, disitulah saya mengenal Islam, mengenal dakwah, mengenal perjuangan-perjuangan yang sifatnya adalah kajian tuh. Itu di SMA negeri 35 tahun 90. 92 lulus, baru pindah, baru di situ saya itu kajian. Nah, disitulah saya mulai mengenal Islam, mengenal dakwah, sampai tahun 95 itu saya sudah terjun di urusan dakwah, ngisi-ngisi kajian. Puncaknya waktu saya kuliah, saya sudah mulai berani untuk naik ke podium dari masjid ke masjid. Nah, begitu tuh. Kemudian lanjutin ke strata 2-nya di Institut Ilmu Al-Quran di depan UIN. Ya, IIKI, jurusan Ulumul Quran dan Tafsir Hadis. Saya pernah kuliah setahun di Lipia. Lipia, tahu ya? Daerah mana tuh? Daerah mana Lipia? Halo? Pejaten, daerah situ ya. Nah, kemudian pernah kursus bahasa Arab dan tafsir Quran itu di LBIQ, Lembaga Bahasa Ilmu Quran. Terus masuk ke KODI, Komunitas Dai Indonesia. Kemudian ke PKU. PKU itu artinya program kaderisasi ulama. Cuman saya nggak lulus saat itu tuh. Saya ditampilkan karena harus punya pondok pesantren waktu itu, saya waktu dites untuk menjadi ulama saat itu. Karena nggak punya pondok, baru lulusan, akhirnya saya masuk ke kader Dai Indonesia. Di situ saya. Itu perjuangan saya untuk masalah pendidikan formal dan non formal. Alhamdulillah istri saya 7 anaknya. Istri saya 7 anaknya, turan 8 sih ya, cuman karena nggak diizinin 1. Nah, niatnya pengen nambah sih, alhamdulillah, biar pengen 10. Karena yang lakinya baru cuman 1, perempuannya 6 semuanya. Perempuannya 6, lakinya cuman 1. Harapannya dengan anak saya ini yang laki-laki, saya juga mau, harapan saya dia juga menjadi orang yang bermanfaat. Makanya sudah mulai saya publish, bisa ceramah-ceramah kemana. Dia mendapat juara 1 terus di sekolahannya, ceramah setingkat Jawa Barat, setingkat kabupaten, ceramah gitu ya. Nggak diajarin, cuman ngelihat sendiri, dia ngelihat bapaknya ceramah kemana-mana ngikut. Nah, nanti buka saja, namanya Muhammad Ibadur Rahman Az-Zikri, itu anak saya. Masih kelas 2 SMA dia. Sekarang lagi mondok di Garut, masih kelas 2 SMA. Itu aja barangkali backgroundnya gitu. Ya, terima kasih Pak. Langsung to the point aja ke buku dari Dai Karismatik ini. Menurut saya cukup unik Pak. Unik ya? Uniknya ya. Kenapa? Unik apa aneh? Unik. Unik. Jadi pertanyaan pertama, apa alasan Bapak ngasih judulnya ini Dai Karismatik? Oh. Karena menurut saya ini segmentasi dari buku ini tuh bagi saya orang awam
cuma orang-orang tertentu, dalam kutip cuma kalangan ustadz menurut saya gitu. Oh gitu ya. Gitu. Nah, alasan Bapak ngasih judul Dai Karismatik ini apa? Oke. Antum nggak nanya nih buku saya keberapa gitu ya? Buku saya keberapa, tulisan saya keberapa gitu ya? Kawan-kawan semuanya sudah punya apa belum ini ya? Nah ini buku lama sekali ini ya, tahun berapa saya lupa. Ini kalau tidak salah tulisan saya yang kedua. Karya-karya saya yang berbentuk tulisan itu kurang lebih ada 7 yang dipublikasikan. Yang baru masuk ke Gramedia itu Fikih Sunnah, remake daripada Madrasah Wanita. Nanti kalau mau ngelihat buku-buku saya yang sudah dipublish, dijual, itu diantaranya ada 7 itu. Nanti bisa dilihat gitu ya. Yang tidak dipublish, yang dikonsumsi sendiri kurang lebih ada 4 apa 3 apa 5 itu. Yang untuk konsumsi sendiri gitu kan. Tidak untuk dipublish, dijual secara buku izin ISBN-nya. Sebenarnya buku ini historisnya adalah pengalaman saya dalam berdakwah dari tahun 95 sampai sekarang. Ini perjalanan dakwah spiritual saya. Saya catat 70% ini adalah saya berjalan dari luar kota, dari dalam kota, turun naik mimbar dari masjid ke masjid, dari kampung-kampung kemudian ke kota. Ini adalah tulisan perjalanan saya. Secara tidak sengaja, pertama ketika saya membuat buku yang pertama yang berjudul Mata Air Sahadat untuk Negeriku, itu alhamdulillah baru nyetak 3.000 habis, nyetak lagi 3.000 habis, jadi 6.000 habis dalam waktu 6 bulan sampai 7 bulan. Saya kepikir saya juga ingin menyampaikan dakwah, hasil pengalaman batin saya dan pribadi saya tuangkan buku di sini. Makanya saya buat Dai Karismatik. Saat itu, ini yang penting, saya terinspirasi dengan almarhum Zainuddin MZ. Itu kalau boleh dibilang idola saya dalam guru dalam berdakwah itu. Makanya hampir sekian persen itu gestur saya, pola saya, konsep saya itu hampir meniru Zainuddin MZ kalau ceramah itu. Kalau di panggung. Kalau pulang sekolah nih, waktu zaman sekolah di SMA, itu saya selalu ngerekam, mendengar di radio itu ceramah Zainuddin MZ terus. Terus pengajiannya itu yang saya dengar adalah Muammar ZA. Setiap ada pengajian saya langsung ikut ke Habib. Dan, nah ini penting juga nih, saya tahun 97 suka ngaji kitab. Itu di almarhum Kiai Haji Al-Maghfurah Syafi'i Hazami di Gandaria City. Sekarang Gandaria City tahu ya? Dulu itu tempat bungur, tempat ulama-ulama pada ngaji. Saya di sana itu ngaji itu. Waktu semester 3 ngaji. Naik angkot, bawa kitab kuning, kitab tafsir namanya Tafsir Al-Ihkam dengan Ibnu Katsir. Jalan saya ke sana, sama Kiai Haji Abdullah Safi Azami. Mungkin kalau antum kenal, kalau lahirnya tahun 90 beliau udah meninggal. Ya, apalagi tahun 2000. Beliau sesepuh di sana. Orang Betawi itu nyebut guru namanya mu'alim. Di situ saya nulis, belajar di situ. Buka-buka kitab. Nah, saudara-saudara, akhirnya saya nulis buku ini nih di rumah. Ngetik selama 3 bulan, truk. Emang kerjaan saya di rumah main laptop. Kiranya Dai Karismatik lah. Nah kayak begitu tuh. Intinya mah supaya saya dengan buku ini saya bisa menerapkan ilmu dan bisa mengajarkan kepada orang begini loh. Anda harus berkhidmat, senang dengan dunia dakwah. Siapapun Anda. Enggak perlu yang namanya dai itu harus backgroundnya pesantren, enggak perlu harus jurusan pendidikan agama, perbandingan agama. Bisa dari kalangan karyawan, bisa dari kalangan politisi, bisa dari kalangan mahasiswa, bisa dari kalangan yang namanya orang-orang biasa. Dia bisa berdakwah itu. Yang penting karisma menyampaikan dakwah itu dia pas. Itu yang saya sebut. Soal judul Dai Karismatik,
itu harapannya supaya yang menyampaikan dakwah itu dia bisa diterima dan didengar. Kurang lebih begitu poin pertama jawabannya. Silakan. Oke, selanjutnya. Seberapa penting seorang dai harus berkarisma, Pak? Dan karisma seperti apa yang diperlukan oleh seorang dai? Karisma, ada yang tahu nggak itu bahasa karisma itu apa ya pengertiannya? Berwibawa kali ya? Kalau dalam bahasa Arabnya itu karisma itu muru'ah, wibawa. Wibawa kalau bahasanya gitu kan. Dai yang berkarisma, yang punya muru'ah, harga diri. Nah, kenapa yang begitu tuh? Masalahnya yang kita bawa, yang kita ajarkan, yang kita sampaikan ini barang mahal. Tentu juga kepada orang-orang yang ingin mendengarnya itu mereka adalah orang-orang yang memahami apa yang diajarkan ini. Jadi kalau orang ingin apa ya bahasanya ya, ingin berkhidmat dengan dakwah, ingin menyampaikan ajaran Islam yang memang mulia dan harganya mahal ini, dia memang harus punya muru'ah, harga diri. Jadi jangan, kalau kita lihat hari ini banyak ustadz-ustadz yang di panggung, muru'ahnya itu hilang dalam berdakwah itu. Jadi dijadiin hiburan, dijadiin lawakan yang berlebihan. Itu namanya nggak punya muru'ah. Akhirnya Islamnya jadi hilang wibawanya yang begitu. Itu harapannya kayak begitu. Saya tidak menyebut siapa-siapa ya. Kadang-kadang kan ada itu ya, panggung yang harusnya sakral, majelis yang seharusnya itu mulia menyampaikan ayat-ayat Allah jadi barang candaan, jadi barang hiburan yang sekedar hanya mencari kepuasan diri. Jadi bukan dijadiin tuntunan dan juga menjadiin pedoman. Jadi candaannya lebih banyak ketimbang seriusnya begitu. Ilmunya nggak ada. Ya, kurang lebih maknanya kayak begitu. Jadi ada muru'ah lah. Tahu yang muru'ah ya, harga diri kayak begitu ya. Nah, kayak begitu. Nyambung maksudnya ya, insyaallah ya. Nah, untuk wibawa seorang dai itu gimana sih Pak ngebangun wibawa menjadi seorang dai yang notabene gini, kalau ini saya ngelihat fenomena di Indonesia ya Pak, khususnya gitu. Lu bukan ustadz, kalau bahasa kasar gitu Pak. Ngapain gue dengerin lo? Kalau bahasa kasarnya gitu ya Pak. Secara gampangnya ya lu urusin aja diri lu sendiri, bahasa gitu ya. Nah, kenapa seperti itu gitu Pak maksudnya? Saya kurang srek, nggak suka ya kalau ada dai, apalagi dia seorang public figure menyampaikan agama terus maaf dia ngerokok kayak begitu. Itu nggak pantas kalau menurut pandangan saya kayak begitu ya. Pernah ada kejadian waktu kami di perjalanan di sebuah bis kalau tidak salah, ketika ada orang menyampaikan Islam, isinya bagus, yang disampaikan itu ayat-ayat Allah, tapi sambil merokok dia. Yang ngedengerinnya itu yang tadinya dia nerima secara agama, secara dalil, jadi kurang seret dengan sikap yang dianggap sepele tapi menodai perilaku kayak begitu. Harusnya kan dia nanti simpen dulu rokoknya gitu kan. Kalau ngerokok itu nanti nggak kelihatan orang. Ini sambil berdakwah sambil ngerokok. Itu contoh simple, contoh sederhana, tapi bisa membuat orang itu jadi terganggu rasa penerimaan dari dakwah yang disampaikan. Itu. Kedua, kalau berbicara tentang kesempurnaan seorang dai yang tadi dikatakan, andai kata kita ingin terjun di dunia dakwah, kemudian kita harus ngeberesin dulu semua apa yang menjadi syarat untuk berdakwah. Tadi bahasanya lu ngomong dakwah, lu keluarga lu aja belum beres, kemudian ibadah aja belum beres dalam arti kata sempurna. Kalau nunggu sempurnanya kita nggak berdakwah kalau begitu.
Ya enggak? Makanya kata Ibnu Hajar Asqalani, kalau setiap dakwah itu harus menjadi syarat sempurnanya seseorang, pertama dari segala dosa dan kesalahan, maka tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Jadi siapapun bisa berdakwah. Siapapun bisa berdakwah. Begitu maksud saya gitu kan. Soal kita ada sedikit banyak salahnya itu urusan kita sama Allah. Dalam menyampaikan tetap kita menyampaikan urusan dakwah kepada siapapun. Nah, kayak begitu tuh. Makanya prinsip dakwah itu kita pakai yang namanya ucapan Ali bin Abi Thalib, ungzur ma qala wala tangzur man qala. Ini aksioma apa namanya bahasanya ya? Apa sih namanya nih? Mindset ya bahasanya ya. Mindset. Oh iya, yang disampaikan itu benar meskipun yang ngomong itu mungkin kurang srek begitu ya. Nah, kayak kadang-kadang kayak begitu tuh. Itulah kurang lebihnya persoalan dakwah, problematikanya dalam kehidupan kita seperti itu. Oke. Untuk isi dari buku Dai Karismatik ini, poin utama selain dari yang tadi Bapak jelasin di awal tentang ini loh perjalanan spiritual Pak Ustadz Komarudin Awam, di buku ini dituliskan. Nah, selain itu poin dari buku ini tuh apa ya Pak yang bisa diterima sama halayak umum? Saya ambil dulu ya. Oke, siap. Sebenarnya untuk mengetahuinya ya kudu beli sih gitu ya. Kita bisa lihat gitu kan. Poin yang bisa diambil di sini sebenarnya saya ingin mengajak kepada anak-anak muda, cintailah dakwah. Ya, cintailah dunia dakwah. Karena memang dakwah itu adalah perjalanan yang mengasihkan. Perjalanan yang mengasihkan, perjalanan yang sangat apa namanya membawa keimanan kita ini menjadi lebih baik begitu. Karena di dalam dakwah itu kita akan menemui beberapa manfaat. Karena karakter umat Nabi Muhammad itu yang bercirikan robani, itu kata-kata Allah itu di surat 3 ayat 79, kunu robbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian ini muslim-muslim yang robani. Apa itu cirinya? Suka belajar dan mengajarkan. Tuh. Orang kalau hidupnya suka ngajar dan belajar itu makin terikat, makin kuat apalan ilmunya tuh di sini tuh. Kayak begitu tuh. Makin kuat. Sebab kalau kita belajar, kalau kita mengajarkan, nanti kita akan menulis, kita akan apa namanya? Besok gue ajarin apa ya? Yang saya sampaikan apa ya? Catat, kemudian sampein dalil. Dulu saya begitu tuh kalau mau ngajar tuh. Malamnya saya ngonsep buku. Nulis, senang nulis saya tuh di kertas. Set. Oh, ini yang saya sampaikan, ayat-ayatnya begitu tuh, secara sistematis. Senang nulis, senang baca. Buku ini sebenarnya mengajak kepada anak-anak muda siapapun, cintailah dunia dakwah. Karena dunia dakwah itu indah, asik dan menyenangkan. Dakwah is happy fun. Senang kita ngobrol-ngobrol Islam gitu kan. Apalagi sekarang spot-spot yang bisa dijadikan dakwah itu luar biasa. Maka ada istilah namanya ngopi di kafe sambil berdakwah. Nanti buka tuh YouTube saya tuh, kopi dan dakwah ya. Jadi sekarang orang-orang nongkrong di kafe itu kita bisa rubah. Jangan cuma nongkrong 4 jam 5 jam tapi nggak ada isinya. Ngobrol, buka wifi, kemudian buka internet, isinya nggak ada. Mendingan kita ngobrol Islam. Nah, ngobrol perkara iman. Nah, begitu sekarang. Saya rasa itu poin yang tadi ditanyakan.
Saya ada pertanyaan sedikit out of context dari buku ini, Pak. Kita kenal Rasul, yang saya tahu, yang saya pelajari bahwa Rasul itu buta huruf, dia lebih ke apa? Nggak bisa baca tulis lah ya, Pak. Yang saya tahu secara sejarah gitu ya. Nah, bagaimana seorang Rasul yang notabene yang saya pahamin ini gak bisa baca tulis, tapi dia punya karisma yang mana bisa menaklukkan hampir seluruh dunia dengan Islam gitu, Pak. Karisma seperti apa sih yang dibawa sama Nabi Muhammad ini gitu? Simpel saja, Nabi Muhammad bisa membawa perubahan itu karena akhlak dan Al-Quran yang dibawa oleh beliau. Quran menyebut di dalam surat Ibrahim ayat 1. Ada yang punya Quran enggak? Coba buka Qurannya. Surat Ibrahim. Ibrahim surat yang keberapa? 14, ayatnya ayat 1. Coba baca. Minta tolong kawan-kawan suruh baca. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biiznir rabbihim ila siratil azizil hamid. Alat media wasilah untuk merubah sebuah bangsa hingga mereka itu mau berubah adalah alatnya Al-Quran. Kitabun, kitab ini diturunkan kepadamu Muhammad. Dengan kitab ini li itu ada lam, lamnya lam taklil. Alasan Quran itu turun dan diturunkan harus disampaikan supaya masyarakat itu bisa berubah minaz zulumati ilan nur. Zulumat itu dari kekafiran, dari kebodohan, dari kemusyrikan, dari keterpurukan. Narasi ini saya tulis tuh di buku saya, Mata Air Sahadat untuk Negeriku. Mukjizat kalimat syahadat, mukjizat kalimat tauhid dalam perspektif sosial. Itu saya kupas panjang lebar di buku Mata Air Sahadat untuk Negeriku. Jadi modal Nabi Muhammad itu alat medianya adalah Quran. Yang kedua akhlak. Akhlak Rasulullah lah yang membuat orang-orang itu terpesona. Kemudian orang pada tertarik mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara-saudara, Anda nggak akan bisa mendakwahkan orang, nggak akan bisa merubah seseorang menjadi perilaku yang baik, yang hakiki kalau tidak pakai Quran. Makanya dakwah yang sejati itu adalah dakwah yang pakai Quran disampaikan. Quran disampaikan ayat per ayat per ayat per ayat. Begitulah yang harus dipahami. Begitu saudara-saudara. Dan diantara juga yang harus dimiliki adalah akhlak yang paling bagus. Minimal yang harus dibuang seorang dai itu jangan ngerokok saja kalau dia ngomong agama gitu. Apalagi yang levelnya itu sudah dai publik. Dai publik itu. Kurang lebih begitu poinnya. Khusus untuk dai. Oke. Sedikit menarik soal rokok ya. Oke. Ya Allah, silakan. Oke.
terakhir nih Pak. Harapan sudah selesai ini ya? Enggak, nanti ada ini. Ada lagi. Harapan Bapak dari menulisnya buku ini kepada para pembaca, kira-kira apa Pak? Harapannya tentu banyak dan sangat sangat idealis lah. Saya berharap dunia ini penuh dengan fitnah, zaman ini penuh dengan berbagai macam kemaksiatan. Bagaimana cara merubahnya, bagaimana cara kita meluruskan seseorang? Tentu wasilahnya dengan dakwah. Demi Allah saudara-saudara, saya sangat khawatir dan takut dengan kondisi hari ini. Takut sekali saya ini. Takutnya kenapa? Bukan takut masalah virus corona. Bukan, saya nggak takut dengan virus corona, karena ada Allah. Musibah yang paling terbesar bagi manusia itu adalah sebagaimana yang dikhawatirkan Nabi, hilangnya nilai-nilai agama di dada orang yang mengaku beragama. Karena Nabi pernah berbicara kepada Allah tentang doa yang paling ditakuti itu adalah la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah bagi agama kami ya Allah. Itu juga saya takut banget, makanya saya kalau sholat itu yang saya baca tuh doa itu, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatika wa tuballighuna biha jannataka wa minal yakin ya Allah. Virus corona itu mungkin mematikan urusan dunia saja, tapi kalau virus wahan, virus hancurnya nilai-nilai agama orang ke dalam dirinya itu sampai ke akhirat itu. Ini sedikit out of context tadi ya, out of text ya. Ngaku beragama, sholat ditinggalkan, rumah dekat masjid tapi tidak datang untuk memakmurkan, itu musibah itu. Quran punya tapi tidak pernah dibaca. Banyak wanita soleha tapi tidak mau deket dinikahin, malah cari wanita-wanita yang youtuber K-pop, senengnya K-pop gitu ya. Itu musibah buat saya itu, perpecahan umat Islam di mana-mana. Makanya saya berharap waktu saya nulis buku ini saya ke rumah almarhum Abang Arifin Ilham. Kan kata pengantarnya beliau ini. Kata pengantarnya beliau ini. Waktu saya mau makan, waktu saya masuk ke rumah beliau itu, meja. Akhi, sini dipanggil saya sama beliau. Tangan saya dicuciin sama beliau mau makan. Mau makan. Dia solehnya minta ampun kalau sama tamu itu dia tuh berkhidmat banget. Dicuciin tangan saya. Dikasih apa tuh bahasanya itu, kalau bahasa orang Betawi kobokan gitu kali ya, cuci makan. Itu cerita, saya minta kata pengantar dua itu, buku yang ini sama buku pertama tentang masalah syahadat. Yang pertama ke Umi Iren Handono, yang kedua ke Ustadz Arifin Ilham. Kata beliau, ini tulisan beliau ini yang di ininya nih, kata pengantarnya. Kata beliau begini, akhi, dakwah itu adalah lughatul zauq. Dakwah itu adalah bahasa hati katanya, yang tidak mungkin bisa diterima oleh orang kalau memang hatinya tidak dekat dengan Allah. Begitu. Teruslah berdakwah untuk merubah kemunkaran. Abang senang dengan tulisan ini supaya kemaksiatan dan kemunkaran ini bisa dihilangkan seminimal mungkin, kata beliau itu. Catat sini. Ngobrol sama beliau waktu di sana. Itu kenang-kenangan saya ketika namu sama beliau. Jadi begitu kata beliau itu. Beliau mengatakan dakwah itu jangan sampai ada tiga. Berdakwah itu ada tiga. Dakwah seperti air comberan, dakwah air pam, sama dakwah air hujan, kata beliau.
Saya ngaji dengerin ucapan beliau. Apa itu Bang Ustadz? Dakwah air comberan. Dakwah air comberan itu cuma dakwah sekilas. Pulang pergi cuma dapat duit, dapat ongkos transportasi, nggak ada hikmah yang didapat. Terus juga tidak ada umat-umat yang tertarik kena hatinya itu. Itu dakwah comberan katanya. Tidak masuk, tidak tumbuh, tidak bisa merubah. Air comberan kan nggak bisa merubah orang, ya malah gatel. Terus yang kedua dakwah air pump. Air pump itu bisa mengalir airnya kalau tagihannya itu lancar. Nyambung ya. Jadi kalau nunggak itu airnya nggak lancar. Nah antum jangan sampai menjadi ustadz air pump katanya. Nggak di DP-in nggak datang, nggak dibayar nggak mau datang. Insya Allah. Begitu tuh beliau itu. Sedikit antum nggak mau, banyak antum datang, di DP-in antum nggak mau datang. Jadi jangan begitu dakwah itu. Kayak air keran dibuka baru nyampe, begitu dibayar tagihannya baru keluar. Jadilah dakwah itu air hujan dimanapun dibutuhkan. Terus nggak diminta terus hujan terus. Memberkahi bumi biar tumbuh bumi itu. Subhanallah. Itu ilmu yang saya dapat dari buku itu. Begitulah. Ngomong-ngomong tadi soal dakwah Pak, apa sih efek dari kalau kita nggak dakwah? Apa efek dari kita ke masyarakat gitu? Kalau bicara efek, terutama orang yang berilmu, yang paham itu Allah tegur nanti di akhirat nanti. Apa yang menyebabkan kamu tidak berdakwah? Yang kedua, ketika hilangnya amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat, maka bersiap-siaplah turunnya azab dari Allah. Coba buka surat 11 ayat 116. Surat 11 ayat 116. Bentar ya, sebentar ya. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين فلولا كان من القرون. Nah ini ada pertanyaan dari Allah. Mengapa tidak ada sekelompok kaum minal kurun? Kurun itu adalah sekelompok di waktu itu. Nah, mengapa tidak ada di antara umat-umat min qablikum sebelum kamu ulu baqiyah? Ulu baqiyah itu yang memiliki kekuatan, punya ilmu, punya posisi, punya wewenang, punya pengaruh, punya skill. Kok tidak yanhauna, tidak melarang orang itu untuk melakukan kerusakan. Tuh, makanya Allah membenci orang pintar yang diam, orang soleh yang tidak mau berbicara tentang kebenaran. Jadi rusaknya sebuah negeri, rusaknya sebuah masyarakat bukan cuma karena ulah orang-orang zolim, tapi diamnya orang-orang soleh dan berilmu. Ngeri kan? Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ini di kampung kita ada orang yang gak sholat semuanya. Itu paling saya takutin tuh kalau ada orang tinggal di masjid, orang Islam semua tapi gak ada yang sholat. Takut itu tinggal di situ tuh. Dan lebih takut lagi kalau ada orang yang ngerti
paham agama, bisa Quran, nggak pernah ngajak. Sholat dong. Ngeri yang begitu tuh. Makanya masuk surga itu jangan sendiri. Allah tanya itu sama orang-orang yang suka berangkat ke masjid sendiri, berangkat masjid nggak pernah ngajak orang, ditanya nanti sama Allah, kenapa kamu nggak pernah ngajak orang yang ke masjid? Nah, subhanallah, hati-hati yang begitu tuh. Halo? Jadi seberapa pentingkah kita ini efeknya? Kalau orang udah nggak berdakwah, lisannya keluh, itu tanda kerusakan. Maka kata Nabi Muhammad, man kana yu'minu billahi, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadi fa ilam yastati fa bilisan fa ilam yastati fa biqalbi. Kalau melihat kemunkaran rubah dengan tangan, enggak bisa pakai lisan, enggak bisa pakai doa, enggak bisa juga di sini, berarti imanmu memang tidak ada. Quran menyebut di dalam surat 49 ayat 7, orang yang tidak senang dengan, orang yang tidak benci dengan kekafiran, kemaksiatan, kedurhakaan, maka dia adalah bukan orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh hati-hati tuh. Nih kita kalau ngelihat orang-orang, maaf nih ya, lagi asik pelukan di depan umum, kita diemin. Lagi asik berjudi, lagi asik minum minuman keras, kita diemin. Itu kita kena sama Allah tuh nanti tuh. Ditanya yang begitu tuh. Ya Allah, tuh saya takut banget saya begitu tuh. Takut itu efeknya begitu. Akhi, mudah-mudahan antum bisa berdakwah ya, walaupun tidak mesti harus jadi ustadz di panggung. Amin ya rabbal alamin. Oke, berarti kan orang yang berdakwah itu disebut dai, yang tadi Bapak bilang di awal. Nah, atribut yang dibutuhkan untuk sebagai menjadi seorang dai selain akhlak dan berkarisma, apa tuh Pak? Sebenarnya kalau berbicara dai kita bisa klasterkan, bisa kelompokkan begini. Kalau dai yang sifatnya formal, yang mungkin levelnya adalah dai publik, jangkauannya luas, kerjaannya di panggung, turun naik panggung dan podium, itu memang harus memiliki syarat yang paling utama. Bukan cuman akhlak, dia harus paham ilmu Al-Quran, bacaannya juga bagus, fasih, karena dia bicara publik. Tapi kalau dai-nya yang sifatnya non formal, tidak mesti menjadi orang yang di panggung, dia akhlak harus punya, dan minimal dia bisa lah memahami Al-Quran walaupun cuma seayat dua ayat. Contoh begini, ini pengalaman saya. Ada tukang beca nih. Tukang beca itu didakwahin sama, kalau nggak salah itu tukang roti juga, dia itu jalan ngomong Islam. Padahal cuman ngomongnya itu dia nggak fasih, cuman ngomong bicara. Kalau jadi orang Islam itu banyak bersalawat kepada Nabi, itu tanda cinta kita kepada Nabi. Dia rupanya tertarik dengan ucapan begitu, langsung mau ngaji. Karena dia nggak ngerti, nggak pandai, nggak bisa menyampaikan, dibawalah ke majelis taklim. Nah, begitu loh saudara-saudara. Contoh lagi, kalau ngomong Islam, kalau ngomong dakwah itu orang lulusan pesantren, gelarnya sarjana agama, kemudian dia orang yang pernah paham Al-Quran. Biasa nggak yang begitu? Biasa nggak? Halo? Ini ngomong Islam, orang-orangnya emang pesantren, apalagi lulusan Mesir, kemudian ngerti bahasa Quran, bahasa Arab. Biasa nggak begitu? Biasa kan? Ini tukang ojek online ngomong Islam, ngaji di mana, belajar Quran di mana, lulusan apa,
ngomongnya ngomong agama. Itu yang luar biasa yang begitu tuh. Wih keren nih, nyantri di mana? Saya nggak nyantri, saya pesantren kilat 3 hari. Luar biasa kan? Ustazah Maria Ulpah SAG MA LC. Oh biasa yang begitu mah, ada embel-embelnya. Ini yang berbicara adalah Soleh Muhammad Soleh dari STM. Ada SMK yang kerjaannya ada lulusan mekanik mesin, ngomong dakwah Islam. Orang kan terperangah begitu. Luar biasa. Kayak begitu tuh. Jadi kalau yang memang tampilannya publik, disebutnya sebagai ustadz, kemudian dia kajiannya luas, dia harus memperbaiki diri, mengupgrade. Ustadz Somad kan level luasnya kan luas tuh, UAS. Maka dia kuliah lagi S3 di Sudan, ambil doktor. Cuman berapa bulan, sebulan apa berapa bulan langsung dapat. Karena untuk keluar semuanya itu kan. Ajar yang kayak begitu. Tapi kalau jangkauannya dari kampung ke kampung, dari majelis taklim emak-emak, ibu-ibu gitu kan. Ngomongnya tinggi-tinggi kagak nyambung nanti kalau begitu-begitu. Ya, jadi ada level-levelnya seperti itu. Kurang lebih begitu, akhi. Oke. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita stop kali ini. Selesai. Sekarang ke sesi tanya jawab ke peserta. Mungkin bisa dibantu dikolek. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana kita bisa berdakwah kepada pasien yang penyakitnya kita tahu akibat dari perbuatan yang salah, contohnya HIV. Sementara kita bertugas sebagai tenaga kesehatan yang melayani pasien dengan penyakit penyimpangan seksual, pekerja seksual dan lain-lain. Di depan mata sebagai petugas kesehatan kita tahu ada kemaksiatan. Wassalam. Jazakallah khairan kasih. Islam itu adalah agama pencegahan. Dalam mengobati segala penyakit dari pasien, Islam memberikan sugesti, memberikan arahan dan nasihat kepada si pasien yang mengalami sakit. Kasus yang tadi ditanyakan simple sebenarnya. Ketika kita menemukan kasus dari petugas, menemukan pasien yang memiliki indikasi seperti itu, kewajiban seorang pasien itu seorang petugas itu mengingatkan tentang masalah taubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Banyak kasus-kasus kayak begitu. Saya juga memang diskusi dengan dokter yang tugasnya di RSUD Kota Tangerang itu. Saya juga disuruh membuat paper, makalah, disertasi untuk diajuin ke pusat untuk akreditasi dokter rumah sakit Islam di Kota Tangerang. Alhamdulillah juara 1 itu dokternya. Masukan-masukan seperti itu. Intinya kalau nemuin orang yang sedang kena penyakit, Rasulullah mengingatkan dosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bertobatlah, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa nyembuhin, yang nyembuhin itu Allah. Yang penting dosanya harus diingat. Seperti itu yang harus dilakukan saat menemukan orang yang memang terindikasi dengan penyakit yang sangat membahayakan. Tapi catatannya kalau si pasien itu memang dia itu masih sadar, masih bisa diajak dialog. Tapi kalau sudah kondisinya sakaratul maut, ya itu nggak bisa diajak ngomong yang begitu mah. Rasulullah hanya menganjurkan lakinu mautakum billah ilaha illallah.
hanya ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Umpamanya seorang dokter sudah melihat pasien ngap-ngap, gitu ya, tuh langsung ditalkinin saja la ilaha illallah, jangan ditarik kuping panjang-panjang gitu, la ilaha illallah, sakit ntar dia. Nah begitu, jadi ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Halo, paham? Oke, itu jawaban yang tadi tanya. Nah, ini berhubungan tadi soal tanya jawab kita ya Pak. Ada yang nanya nih, apa hukum rokok? Mana yang lebih utama? Quran surat 61 ayat 2 dengan hadis Nabi, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Memang kalau dilihat secara dalil yang qat'i tekstual, rokok itu tidak disebutkan haramnya memang. Sebagaimana haramnya babi, daging babi, ya, kemudian darah. Innama harrama alaikumul maitata waddama. Tapi bukan berarti sesuatu yang jelek, yang buruk itu tidak disebutkan oleh Allah haramnya di dalam Quran. Tidak semua yang statusnya haram itu dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang secara teks gitu kan. Quran menggunakan bahasa-bahasa majazi yang untuk berpikir. Tinggalkanlah yang buruk-buruk. Kan begitu, istanibul khabisa, tinggalkanlah yang jelek-jelek. Orang sudah berpikir yang kayak begitu. Contoh, Quran bilang surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Hai manusia, makanlah di muka bumi dengan halal dan thayyib. Yang tidak halal dan tidak thayyib itu adalah perbuatan setan. Jangan ikutin, karena itu adalah musuhmu yang sangat nyata. Yang halal banyak, yang baik juga banyak. Jangan kampret dimakan, kalajengking dijadiin sate, ular dimakan, ya kan, kecoa dimakan, apalagi monyet dimakan juga, biar sehat, biar kuat. Sehat gaya setan yang begitu, kuat versi setan yang begitu. Sehat kagak, terbentuklah pribadi setan yang begitu. Jadi tidak semuanya yang haram itu dicantumkan dalam Quran. Yang buruk-buruk kata Allah tinggalkan. Ya, kayak contoh, maaf, kayak minuman keras. Itu Allah nggak menyebut di situ apa jenis minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal ajlamu wal ansabu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90. Khamr itu, ya, innamal khamr wal maisir, dan judi itu, wal azlam mengundi nasib, wal ansab menyembah berhala, semuanya itu najis, perbuatan setan. Fastanibuhu, hilangkan, jauhi, tinggalkanlah, allakum tuflihun. Begitu. Cukup, akhi. Ya, terima kasih Pak. Ini ada lagi yang nanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaannya ada dua nih Pak. Yang pertama, dakwah itu akan ada ujian, baik ujian maupun cacian. Bagaimana Ustadz menyikapinya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Ustadz pernah punya rasa malas berdakwah? Terus gimana menyikapinya jika sedang malas? Betul, yang namanya dakwah itu kan tidak kita kayak berbicara orang sedang dalam keadaan hiburan. Dakwah itu kadang-kadang diterima, kadang-kadang nggak diterima. Beda sama orang nyanyi kan, orang lagi nyanyi K-pop, dangdutan, wah orang bersorak-sorai kan kayak begitu kan. Kalau dakwah itu tidak semuanya orang bisa menyimak, bisa menerima, lalu mengamalkan. Tinggal tergantung hati yang menerima dakwah tadi.
Orang hidup ya, tertusuk duri sekecil apapun pasti akan terasa. Tapi kalau orang sudah mati, jangankan duri, dipotong-potong pedang pun, ditusuk-tusuk pedang pun tidak terasa. Orang yang hatinya masih hidup, insya Allah sedikit nasihat yang diberikan pasti ada manfaat. Tapi kalau orang yang hatinya sudah mati, banyaknya nasihat, bagusnya ucapan tidak akan bermanfaat bagi dia. Nah, coba-coba tuh hati begitu tuh. Dari 100 orang yang didakwahi, yang disampaikan itu paling cuman ada 5-6 orang yang tersentuh. Yang lain kadang-kadang, apalagi watak orang Indonesia kalau ngaji, yang atuh nyender, yang atuh nganga, yang atuh melonjor, yang atuh nguap. Apalagi yang diajarin itu sudah sepuh. Kuping kemana, ngaji kemana, yang dipegangin dengkul sama jempol mulu, ngurut-ngurut kalau lagi ngaji. Ada kan yang begitu? Makanya orang Indonesia itu kalau ngaji yang dicari tiang. Apalagi masjidnya banyak tiang, itu DPW di situ deh, nggak duduk aja. Gitu kan? Kalau di Mekah, di Madinah, kalau kajian itu sifatnya halqoh, lingkaran. Meja begini, maju ke depan begitu. Jadi jangan diributin kalau soal dakwah itu. Tugas kita innama anta muzakir. Anta muzakir, cuman nyampein. Lasta alaihim bimusaitirin. Anta itu bukan orang yang ditugaskan untuk memberikan hidayah. Betul nggak? Soal orang itu paham nyampein, berdapat hidayah berubah, itu urusan Allah dan hatinya. Yang penting nyampein, begitu. Apalagi tadi 2. Apakah Ustadz pernah punya rasa malas berdakwah? Malas pasti gimana punya. nyikapinya? Pernah malas itu punya gitu kan. Tapi nggak terlalu begitu hebat, nggak pernah terlalu begitu ekstrim, tidak. Jalan kadang-kadang kalau pemainnya 1 hari bisa 3-4 itu begitu pulang lagi berangkat capek ya Allah, kayak ntar malam nih Isra Mi'raj, sore ada lagi, aduh kalau udah pulang ke rumah itu udah ketemu anak istri itu maunya nggak mau kemana-mana, tapi diingetin lagi berangkat lagi. Yang mengingatkan itu adalah udah berangkat lagi istri. Makanya Quran suka bilang begini saudara-saudara di surat 9 ayat 40, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kamu walaupun dalam keadaan ringan maupun berat. Capek banget, ngantuk. Berangkat. Tahajud walaupun ngantuk. Bangun. Subuh, bangun ke masjid walaupun kau dalam keadaan letih, lemah dan ngantuk. Tuh, begitu Allah nyuruhnya tuh. Pernah begitu saya mengalami. Makanya Nabi suruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sekian. Oke, masih ada 3 pertanyaan lagi nih Pak. Assalamualaikum Ustadz, kalau melihat fenomena sekarang ini, kenapa sih kebanyakan orang susah sekali menerima nasihat dan lebih gemar untuk menasihati? Padahal berdasarkan hadis, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Apa mungkin itu yang dinamakan fastabiqul khairat? Mungkin orang-orang sekarang ini namanya sudah tanda akhir zaman kali ya. Musik sudah di mana-mana, nyanyi sudah begitu menyebar, artis-artis bermunculan di mana-mana. Orang lebih senang mendengarkan musik dan lagu, akhirnya keraslah hatinya. Tapi ketika Islam masuk didakwakan, dia sulit untuk menerimanya. Itu begitu fenomena yang terjadi. Jadi satu itu, yang kedua bisa jadi makanan yang dikonsumsi orang-orang sekarang hari ini tuh lebih banyak yang haram dan subahat ketimbang yang halalnya, hingga mereka tidak mampu lagi untuk menerima nasihat di dalam hati. Padahal kita harus ingat filosofi badan kita, Allah ciptakan mulut ini cuman 1, walaupun bibirnya 2.
Sedangkan Allah menciptakan telinga ini 2. Maknanya apa? Harusnya kita harus lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Cuman prakteknya justru malah kita banyak ngomong, sulit ngedengerin orang. Makanya ilmu mendengar jauh lebih berat ketimbang ilmu ngomong. Orang dapat hidayah, dapat rahmat itu karena ngejaga mulut tapi suka membuka pendengaran. Surat 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu pastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dengar kata Allah, jangan ngobrol. Pakai kupingmu. Nanti Allah akan turunkan rahmat kepada kamu. Kurang lebih begitu. Surat 7 ayat 204. Pertama, pertanyaannya, ada beberapa tipe orang pandai berbicara dan bisa dia menjadi dai. Namun bukan tipe orang yang rajin baca. Dan ada orang yang rajin atau pembelajar, namun dia tidak pede atau tidak cakap dalam berbicara. Itu harus gimana ya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita yang paham akan tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi yang melihat yang disampaikan. Lalu bagaimana cara kita untuk memberikan pengertian kepada yang belum paham? Memang orang unik ya. Ada yang kesempurnaan itu sesuatu niscaya bagi manusia. Ustadz yang sempurna dalam arti kata apa saja itu unik. Nggak ada keniscayaan kesempurnaan. Ada orang yang ngomong Qur'annya nggak bisa, baca Qur'annya kurang fasih, baca hadisnya enggak, tapi dia mampu berbicara sekedar baca dakwah. Ada yang begitu tuh. Ya banyaklah ya fenomena-fenomena ustadz hari ini kayak begitu. Ada orang yang mampu baca Qur'annya, fasih dalilnya, tapi tidak cakap menyampaikan dakwah. Manajemen ngomongnya agak kurang dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan. Ada yang begitu. Kalau bahasa Qur'an, dakwah itu katanya kau harus banyak baca Quran, kau harus banyak tahajud, istiqomah, nanti Allah pandaikan. Sepatah dua kata omonganmu, nanti aku yang buka hati seseorang itu. Pernah baca Quran surat Al-Muzammil enggak? Kata Allah, waratilil Qur'ana tartila, inna sanulki alaika qaulan sakila. Nanti kalau kau sering rajin sholat tahajud, istiqomah, kemudian suka baca Quran, ngomonganmu itu bisa berkesan dan berbobot walaupun cuma sepatah dua kata. Termasuk bapak atau orang tua ibadahnya rajin, nyuruh anak pun langsung dikerjain. Sholat Isya, iya ya, tuh tajam. Karena yang nolongin Allah kayak begitu. Kan ada orang tua yang nyuruh sholat Isya sampai mulutnya itu sampai bebusa keluar. Anaknya tidur saja nggak bisa, nggak mau kan. Itu karena memang nggak ditolong mungkin sama Allah. Atau memang orang tuanya juga sholatnya tidak pernah atau jarang, kita juga nggak tahu, wallahu a'lam. Halo, ada orang cuma nepok tangan pundak, udah sholat belum? Oh iya belum, langsung dia sholat. Jadi karomah berkah yang begitu tuh. Halo, gitu ya. Jadi jangan ngelihat orangnya, tapi lihat lisannya. Tidak semuanya warna hitam itu menakutkan, seram, menegangkan, dan tidak semuanya yang putih itu teduh, indah, sejuk, bahkan juga sedap dipandang mata. Buktinya Ka'bah hitam tapi orang pada datang pada mau cium-ciumin, ya kan? Dan warna putih itu tidak selamanya indah, kemudian orang pada demen. Buktinya kain kapan orang takut kain putih. Ada yang mesen kain kapan di sini? Nggak ada kan? Kain kapan putih tapi orang nggak mau, takut. Sampai sekarang pun nggak ada yang mesen, nyimpen juga kagak. Ka'bah hitam tapi orang pada datang, pada nyium, pada berebut di sana. Jangan ngelihat fisik, jangan ngelihat fisik. Halo, silakan akhi. Banyak banget ya. Kurang lebih gitu Pak.
Nah, ada lagi nih Pak, hukum berdakwah bagi orang Islam. Itu yang pertama. Sama, ini menarik nih Pak menurut saya. Bagaimana mendakwahi atau berdakwah di lingkungan keluarga yang notabene sangat kental dengan unsur-unsur kesyirikan. Seperti sering minta ke orang pintar atau dukun, sedangkan kita merasa risih dengan hal tersebut. Karena satu rumah. Tadi yang pertama apa? Hukum berdakwah bagi orang Islam. Hukum berdakwah buat orang Islam itu hukumnya wajib. Kita semua ini orang Islam itu dai dan daiyah. Nggak mesti harus jadi ustadz dulu, harus sarjana dulu, pondok pesantren dulu. Semua yang hadir di sini dai dan daiyah, bisa berdakwah dengan sekalimat dan juga dengan satu ayat. Balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun cuma satu ayat, meskipun nggak fasih, meskipun bukan ayat yang dibaca. Contoh, jangan deketin zina, itu terlarang. Itu kan ayat itu. Kalau yang hafal ayatnya wala taqrabu zina, satu kayak begitu. Yang kedua, pertanyaan poin kedua tadi, bagaimana cara berdakwah di keluarga yang memang sering melakukan kemusyrikan? Kalau punya bukunya ada di jawabannya sini. Saya menulis di situ adalah poin ke-91, materi dakwah, teknik menyampaikan, kemudian juga dakwah dalam tingkatan sosial. Nah, nanti dibuka tuh halaman 122, 128. Di situ saya menulis bagaimana kalau kita menemukan keluarga kita ini yang notabene senang klinik, senang tradisi. Bagaimana trik-triknya di situ? Silakan nanti dibuka bukunya. Nggak terus dituntas nggak harus tuntas di sini, nggak dibeli bukunya. Oke, mungkin udah kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Selanjutnya ini, himbauan untuk tempat pembelian buku ada di masing-masing tempat pendaftaran. Untuk akhwat ada di sebelah sana, untuk ikhwan ada di sebelah sana dengan harga Rp50.000. Yang insya Allah nanti dapat tanda tangan langsung dari Ustadz Komarudin Awam. Gratis. Gratis Pak. Selanjutnya, sebelum ditutup acara ini, mungkin bisa diwakilkan oleh Bapak untuk doa. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ngucapin jazakallah khairan katsira kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan ilmu yang di-sharing pagi hari ini bermanfaat, dan kita tutup memohon kepada Allah mudah-mudahan acara ini berkah dan insya Allah ada ilmu yang kita bawa pulang. Jangan lupa ya, yang belum punya bisa dibeli dan bisa tanda tangan. Kita doa yuk sama Allah. Semoga Allah membimbing kita, menyelamatkan kita, dan mengumpulkan kita menjadi orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka taubatan nasuha min qablil maut wa nas'aluka sabit qulubana fi dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang takut kepadamu, dekat kepadamu, cinta kepadamu, dan senantiasa kau hiasi hati kami dengan iman dan takwa. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang selamat dan terbimbing dalam agama ini. Mudahkan urusan dakwah kami ya Allah. Mudahkan urusan rizki kami. Mudahkan urusan rumah tangga kami ya Allah. Sakinahkan keluarga kami. Jadikan istri kami, suami kami soleh dan solehah di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Ya Allah ya Rahman, selamatkan kami dari mara bahaya, bencana dan musibah, dan dari fitnah akhir zaman ini.
lindungi iman kami, lindungilah ya Allah agama kami. Allahumma ya Allah ya Rahman, yang maha pengasih dan maha penyayang, terimalah amal ibadah yang kami kerjakan selama ini, kabulkan doa yang kami panjatkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.